Baiklah, selanjutnya saya Anjali Rizkia Fazariana akan menjelaskan mengenai reseptor terhubung protein G atau biasa disingkat dengan GPCR. Nah, reseptor ini juga dikenal sebagai reseptor domain 7 transmembran, kemudian dikenal juga dengan reseptor 7TM, kemudian dikenal juga dengan reseptor heptahelix, dikenal juga dengan reseptor serpentin dan reseptor terkait protein G atau GPLR, tapi biasa lebih sering disebut dengan GPCR. Nah, reseptor ini merupakan famili protein besar dari reseptor yang mendeteksi molekul di luar sel dan mengaktifkan jalur transduksi sinyal internal dan memberikan respons seluler. Nah, protein ini menerima sinyal kimia dari luar sel, kemudian mengirim sinyal ke dalam sel sehingga sel dapat merespons sinyal tersebut. Nah, ligan yang mengikat dan mengaktifkan reseptor ini termasuk senyawa sensitif cahaya, bau, feromon, hormon, dan neurotransmitter, dan juga bervariasi dalam ukuran dari molekul kecil ke peptida hingga protein yang berukuran besar. Nah, reseptor terhubung protein G ini biasanya terlibat dalam banyak sekali penyakit dan juga merupakan target sekitar 34% dari semua obat-obatan modern. Nah, kemudian GPCR atau reseptor terikat protein G ini juga terlibat dalam berbagai proses fisiologis. Nah, beberapa di antaranya yang pertama adalah penginderaan visual, kemudian penginderaan gustatori atau pengecap, kemudian penginderaan penciuman, pengaturan perilaku dan juga suasana hati, pengaturan aktivitas dan peradangan sistem imun, transmisi sistem saraf otonom, kemudian penginderaan densitas sel, kemudian modulasi homeostatis. Nah, ini bisa misalnya terjadi pada keseimbangan air, kemudian terlibat dalam pertumbuhan dan metastasis dan juga beberapa jenis tumor. Kemudian digunakan juga dalam sistem endokrin untuk hormon turunan peptida dan asam amino yang mengikat GPCR pada membran sel-sel target. Nah, GPCR ini dalam berdasarkan urutan homologi dan juga kesamaan fungsinya atau kesamaan fungsionalnya itu bisa dikelompokkan ke dalam 6 kelas, mulai dari kelas A atau kelas pertama ya, itu berupa rhodopsin-like, kemudian kelas B atau kelas keduanya famili reseptor sekretin, kemudian kelas C atau kelas ketiganya itu reseptor glutamat metabotropik atau feromon, kemudian yang kelas D atau kelas keempatnya itu berupa reseptor feromon kawin jamur, kemudian kelas kelima atau kelas E itu berupa reseptor siklik AMP, dan kelas yang terakhir atau kelas yang keenam atau kelas F yaitu Frizzled dan Smoothnut.